Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama berbahagia, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan niat kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan saat sekarang ini dan yang akan datang dalam rangka bermajelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat nanti kelak di akhirat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini ada satu permasalahan yang sifatnya urgent, yang sangat penting untuk kita bicarakan, berkaitan dengan menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Kenapa harus demikian, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Karena hadiah terbaik sesungguhnya bagi orang tua di dunia dan di akhirat itu adalah mereka mendapati, bahkan memiliki atau mempunyai anak-anak yang saleh salehah. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang berbahagia, tidak ada hadiah sesungguhnya yang lebih berharga bagi orang tua kita selain anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa, lantas mereka menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Bahkan anak-anak yang doanya selalu senantiasa menembus langit, yang kemudian amalnya menjadi tabungan pelipur hati di dunia bagi kedua orang tuanya. Anak saleh itu sesungguhnya bukan muncul tiba-tiba. Ini perlu kita sadari dan perlu kita pahami secara seksama. Tetapi lahir dari hati yang kemudian hati itu takut kepada Allah dan ingin membalas jasa kedua orang tuanya. Meski itu tak akan pernah cukup ketika dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah tegaskan, linnasi wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku keturunanku. Sesungguhnya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin hendaknya selalu memohon agar Allah memperbaiki akhlak dan iman anak keturunannya. Anak yang saleh tentu adalah karunia dan doa yang harus selalu senantiasa dipanjatkan oleh orang tuanya. Dan kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Sehingga anak soleh itu adalah anak yang punya potensi mendoakan kedua orang tuanya, dan dia juga memiliki rasa sayang yang begitu besar kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya ketika mereka hidup, bahkan mereka sampai meninggal pun anak tersebut dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dengan selalu mendoakan kedua orang tuanya di dalam lima waktunya, dan kemudian dia melakukan kebaikan mengatasnamakan kedua orang tuanya yang telah almarhum. Lalu pada Quran surat Luqman ayat ke-14, Allah memberikan ketegasan kepada kita, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah harus tercermin dalam berbuat baik,
kemudian taat ibadah kepada Allah. Dan bersyukur kepada kedua orang tua artinya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dalam segala aspek, baik di masa hidup mereka maupun setelah mereka meninggalkan dunia ini. Lalu pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah memberikan ketegasan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Maka anak soleh adalah penjaga keluarganya dari jalan yang menjerumuskan mereka ke neraka. Ia menjadi cahaya bagi orang tuanya dan kemudian dia bukan menjadi beban kepada kedua orang tuanya. Pada hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan idza matal insan inqata'a amaluhu ila min thalathin. Dan di antaranya Nabi tegaskan awaladin salih yad'u lahu. Jika manusia ini meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yang 3 perkara itu salah satunya Nabi sebutkan au waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Doa anak soleh jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah ini adalah investasi akhirat yang terus mengalir untuk kedua orang tuanya. Dan perlu kita sadari, sesungguhnya ketika orang tua kita meninggal maka mereka mengharapkan doa dari diri kita. Mereka mengharapkan kebaikan yang kita lakukan untuk menjadi jembatan bagi diri mereka agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Sehingga semua itu bisa terlaksana dengan baik ketika kita menjadi anak yang saleh salehah. Lalu dalam riwayat Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ridha Rabbi fi ridal walidain. Artinya apa? Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua kita. Maka anak saleh itu selalu menjaga hati orang tuanya karena ia tahu bahwa ridha mereka adalah merupakan pintu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga kepada diri kita dalam sabdanya, la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamluka fayashtariyahu fayu'tikahu. Memberikan penjelasan kepada kita seorang anak itu tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya kecuali jika ia mendapati mereka sebagai budak lalu ia membelinya dan membebaskannya. Artinya jasa orang tua tak terhitung. Maka cara terbaik adalah menjadi anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah sesungguhnya milik ayahmu. Artinya segala yang dimiliki anak hakikatnya berasal dari jeripaya orang tuanya. Maka kewajiban berbuat baik tidak boleh ditawar-menawar oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menjelaskan kepada kita, beliau menegaskan bahwa anak saleh itu sesungguhnya hasil dari pendidikan rohani yang kuat sejak ia kecil. Dengan keteladanan yang diberikan contoh oleh kedua orang tuanya, solehnya anak menjadi cermin solehnya kedua orang tuanya. Sedangkan Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita dalam kitab Tuhfatul Maudud, beliau menjelaskan dan berkata, mendoakan orang tua adalah ciri anak yang soleh yang paling jelas. Baginya doa anak adalah hadiah terbaik bagi orang tua yang telah wafat. Lalu Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, beliau menafsirkan Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Beliau menyebutkan bahwa doa seorang anak yang saleh atau salehah adalah buah dari kesungguhan orang tua dalam mendidik anaknya. Lalu Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah, beliau menekankan kepada kita untuk menerapkan sunnah dalam pendidikan anak-anak kita. Anak-anak yang saleh, salehah adalah yang nantinya membela akidah dan kemudian menegakkan sunnah di dalam rumahnya. Sehingga hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dari pembahasan di atas, maka kita bisa memiliki beberapa keuntungan ketika kita mampu melakukannya. Yang pertama, doanya menjadi jariah bagi orang tua kita karena mengalir pahala tanpa henti.
Yang kedua, membuka pintu ridha Allah. Artinya karena berbakti kepada orang tua adalah merupakan sebuah jalan yang nantinya memberi keridhaan Allah kepada diri kita, sehingga pintu ridha Allah itu akan terbuka untuk diri kita. Yang ketiga, menjadi pelindung keluarga dari dosa. Artinya anak soleh itu pasti menjadi penjaga moral keluarganya. Yang keempat, membawa ketenangan dan keberkahan di dalam rumahnya. Yang kelima, diangkat derajatnya di akhirat bersama orang tuanya. Yang keenam, dicintai manusia karena akhlak yang mulia. Yang ketujuh, mendapatkan kemudahan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah memberikan kelapangan kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebuah kisah yang insya Allah bisa menjadi gambaran bagi diri kita, kisah Uwais Al-Qarni. Walaupun bukan sahabat yang bertemu dengan Nabi secara langsung, ia sesungguhnya dipuji Nabi sebagai manusia terbaik dari tabi'in karena berbakti kepada ibunya. Ia rela tidak ikut jihad bersama karena menemani ibunya yang sedang lumpuh. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar dan Ali dengan kalimat, jika kalian bertemu Uwais, mintalah doa darinya. Ini bukti bahwa anak yang saleh, karena baktinya kepada kedua orang tuanya bisa mengalahkan derajat para manusia terkenal. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas adalah menjadi anak saleh sesungguhnya adalah bukan pilihan, tetapi kewajiban yang akan membawa cahaya bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Anak soleh adalah merupakan hadiah terindah yang tak dapat dibeli dengan harta. Ia adalah doa yang berjalan, ia adalah cahaya hidup, dan ia adalah merupakan syafaat bagi orang tua ketika tak ada lagi yang berguna. Anak soleh bukan lahir dari nasab, tetapi lahir dari hati yang tunduk kepada Allah dan cinta kepada kedua orang tuanya. Jika kita ingin membalas jasa ayah dan ibu kita, ya mustahil kita membalasnya. Maka jadilah anak yang soleh dan terus mendoakan mereka sampai kita semua mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua anak-anak yang soleh, yang kemudian selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar mereka mendapatkan kebahagiaan hidup kelak di akhirat nanti. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.